Secara bahasa, kurban berarti mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata ini berasal dari bahasa Arab, qaraba, yang memiliki arti dekat. Makna ini merujuk pada ibadah kurban yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyembelih hewan kurban. Sedangkan secara istilah, kurban adalah ibadah menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah ini juga dikenal dengan al-udhiyah atau al-badiyah. Kurban hukumnya ialah sunnah muakkad. Perintah untuk berkurban terdapat dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-Kautsar ayat 1 hingga 3. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah orang yang terputus. Ketentuan kurban. Syarat bagi orang yang berkurban adalah beragama Islam, balik, dan berakal, serta mampu menyediakan hewan kurban. Jenis-jenis hewan kurban ialah sapi, unta, kerbau, kambing, dan domba dengan ketentuan sehat atau tidak menimbulkan bahaya. Kedua, tidak dalam kondisi cacat. Ketiga, telah cukup umur. Hewan unta, sapi, dan kerbau boleh untuk berkurban sebanyak 7 orang. Sedangkan kambing dan domba hanya untuk 1 orang. Waktu penyembelihan kurban yaitu tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah pada waktu siang ataupun sore hari. Tempat yang disunahkan untuk menyembelih hewan adalah di lapangan terbuka dengan tujuan memberitahukan kaum muslimin tata cara kurban yang benar. Pembagian daging kurban. Daging kurban dibagikan kepada fakir dan miskin dalam keadaan masih mentah atau belum dimasak. Apabila orang yang berkurban menghendaki, dia boleh mengambil daging kurban itu maksimal sepertiganya. Ibadah kurban mengandung banyak keutamaan. Seperti dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya tidaklah anak cucu Adam mengerjakan suatu amalan yang lebih disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari kurban, selain mengucurkan darah, yaitu penyembelihan hewan kurban, sesungguhnya hewan itu akan datang pada hari kiamat kelak dengan tanduk, bulu, dan kukunya. Adapun darah tersebut akan turun dari Allah pada suatu tempat sebelum turun ke bumi, maka sucikanlah jiwa dengannya, yaitu berkurban. Ibadah kurban juga memiliki banyak hikmah, diantaranya 1. Lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Membentuk sikap patuh dan taat kepada Allah. 3. Melatih diri bersikap dermawan. 4. Melatih diri lebih peduli kepada sesama. 5. Menjauhkan dari sifat tamak, rakus, egois, dan semena-mena. Pengertian akikah. Akikah secara bahasa artinya memutus, melakmi, membelah, atau memotong. Akikah secara istilah adalah menyembelih kambing sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas lahirnya anak baik laki-laki maupun perempuan. Akikah merupakan bentuk mendekatkan diri takarub seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan akikah maka si anak dapat terbebas dari ketergadaian dan insya Allah akan menjadi syafaat pada hari akhir bagi kedua orang tuanya. Dalil perintah akikah. Perintah untuk melakukan akikah dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Majah diriwayatkan dari Samurah. Nabi SAW bersabda, "Kullu gulamin murtahanum bi aqiqatihi tusbahu anhu yaumas sabi wa yuhlaqu ra'suhu wa yusamma." Seorang anak itu tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ke-7 tepat hari kelahiran. Dicukur rambut kepalanya dan diberi nama. Ketentuan akikah. Hukum melaksanaan akikah adalah sunnah muakkad, yakni sunnah yang sangat dianjurkan. Ketentuan untuk melaksanakan akikah diantaranya, yang pertama, hewan akikah yang digunakan adalah kambing atau domba yang sehat, tidak cacat, dan berumur lebih dari 1 tahun. Yang kedua, diakikahi merupakan anak yang baru lahir. Waktu pelaksanaan sebaiknya hari ke-7 setelah lahir, namun boleh hari ke-14 atau ke-21, atau kapan saja jika belum mampu. Akikah gugur bila bayi meninggal sebelum 7 hari. Yang ketiga, akikah dilaksanakan oleh orang tua dari anak tersebut. Keempat, jumlah hewan pada anak laki-laki yaitu 2 ekor kambing atau domba, dan anak perempuan 1 ekor kambing atau domba. Yang kelima, cara penyembelihan sama seperti kurban dengan niat syukur atas kelahiran anak.
Pembagian daging akikah dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu untuk keluarga sendiri 1/3, fakir miskin 1/3, dan tetangga atau kerabat 1/3. Daging sebaiknya dimasak terlebih dahulu sebelum dibagikan dan lebih diutamakan. Tetapi membagikan daging mentah juga diperbolehkan. Ajaran akikah berasal dari Rasulullah SAW. Sebelum Islam, bangsa Arab sudah menyembelih hewan saat bayi lahir. Namun untuk berhala, Rasulullah meluruskan tradisi itu dan menjadikannya ibadah syukur kepada Allah. Nabi Muhammad sendiri mengakikahi cucu-cucunya Hasan dan Husain masing-masing dengan 2 ekor kambing. Beliau juga memerintahkan agar rambut bayi dicukur dan ditimbang, lalu hasil timbangannya disedekahkan dalam bentuk perak kepada fakir miskin. Akikah memiliki banyak hikmah, di antaranya merupakan upaya pendekatan diri atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merupakan bentuk syukur atas lahirnya anak, merupakan tebusan bagi anak yang baru lahir, membebaskan dari ketergadaian, dan akan menjadi syafaat pada hari akhir bagi kedua orang tuanya. Terakhir yaitu memperkuat tali silaturahim dengan memperkenalkan nasab anak. Ketentuan penyembelihan hewan. Pertama, orang yang menyembelih harus beragama Islam atau ahli kitab, berakal, tanyis, menyembelih dengan benar dalam keadaan sadar dan menyebutkan nama Allah. Kedua, hewan yang akan disembelih harus dalam keadaan yang masih hidup dan termasuk jenis halal, mau dari segi zat atau cara memperolehnya. Yang ketiga, alat yang digunakan harus tajam dan dapat melukai sehingga memudahkan hewan untuk mati. Misalnya terbuat dari besi, baja, bambu, dan lain sebagainya. Dan bukan terbuat dari tulang, gigi, ataupun kuku. Yang keempat atau terakhir, proses penyembelihan. Alat harus diasah dulu setajam mungkin sebelum menyembelihkan hewan. Hewan yang disembelih dihadapkan ke arah kiblat, lalu menyembelihkan pada bagian pangkal leher hewan agar mempercepat proses kematian. Proses penyembelihan harus dilakukan secara cepat agar hewan tidak tersiksa.